Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay ke channelnya Atisam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat. Berkabar kalau untuk kita semuanya, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah. Kaisam doakan yang lagi sakit, Allah sehatkan. Yang masih kesulitan, Allah mudahkan. Ayo guys, kalian punya hajat apa? Ayo guys, bareng-bareng Kaisam doa, minta sama Allah yang semoga dijabah. Teman Kaisam juga yang di rumah majikan yang masih sakit, semoga segera pulih lagi ya. Teman Kaisam yang lagi sedih jangan sedih terus, yang lagi bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Kalian udah pada selesai kerja belum? Ayo kita yampui dulu. Yampui, Masya Allah. Oke. Buat teman-teman Kaisam yang masih mau sama-sama belajar, sama-sama mengingatkan ya. Jadi buat kalian yang nonton video Kaisam nih bisa menginformasikan kepada teman-teman kita yang baru, jangan sampai terjebak. Bahkan bukan yang baru aja, yang anak-anak lama juga yang di Hong Kong juga mungkin saja terjebak. Karena ini sebenarnya Kaisam itu udah mendapatkan laporan untuk kasus ini tuh udah sekitar ada 5 orangan cuy. Ya, jadi karena ketidaktahuan mereka ini kejebak sampai pada akhirnya mereka harus berhadapan dengan small tribunal ya cuy ya. Jadi pengadilan kecil. Ini kalau misalkan sampai tidak dibayar. Nih, kasusnya apa ya Tisam? Oke, kita bahas yuk. Semoga ini bisa menginformasikan kepada teman-teman kita yang belum tahu supaya lebih berhati-hati. Dan buat teman-teman yang sudah terjebak dari kasus ini, solusi apa sih yang kalian lakukan untuk masalah ini? Yuk kita bahas. Oke cuy. Ada 2 kasus yang mau Kaisam ceritakan, cuma kasusnya satu dulu. Jadi si pekerja migran ini anak baru bekerja di sini itu ya masih potongan agent lah cuy. Saat kita datang ke Hong Kong, itu kan apa sih yang kita butuhkan adalah handphone yang bisa berkomunikasi dengan keluarga ya cuy ya. Nah, jadi dia ini nabung tuh. Nah, karena dia anak baru, jadi yang penting punya handphone gitu ya. Ya kan, jadi akhirnya dia nih udah cukup nih duitnya. Dia bawa 2.000 dolar Hong Kong untuk membeli handphone Samsung. Nah, karena dia ini nggak percaya online ya cuy ya. Jadi dia ini datang ke salah satu toko yang sudah terkenal banget di Hong Kong. Karena memiliki garansi resmi ya cuy ya. Ya, toko yang berlogo orange. Ya kalian tau lah, yang depannya itu F. Apa itu guys? Ya tebak sendiri aja. Ya. Nah, dia datang nih ke toko yang tadi orange itu. Ini resmi loh di Hong Kong ya cuy ya. Nah, dia milih-milih handphone, dilihat ini harganya 2.700. Nggak cukup ini duit ya. Lihat ini ya kan, ada handphone Mimi, nggak cukup duitnya. Jadi pilihannya jatuh di handphone yang harganya 1.500. 1.500 sekian lah, nggak sampai 1.600. Nah, ini cocok nih kayaknya. RAM-nya gede, memorinya lumayan, ya kan, dibandingkan handphonenya yang dibawa dari Indonesia. Akhirnya Lito, ya kan, kalau misalkan orang pertama kali beli handphone kan nggak tahu kan asal tunjuk ya sih ya. Nah, akhirnya belilah tuh handphone itu. Nah, sama petugasnya ini kan di data. Biasa ya cuy. Ini jiwa-jiwa marketing ini, petugas pelayannya ini mempengaruhi pekerja migran ini untuk mendaftarkan satu SIM card yang mungkin sudah ada kerjasama dengan toko tersebut. Ini SIM cardnya namanya Teri. SIM card Teri. Jadi si pelayannya ini nawarin tuh si pekerja migrannya. Cece, katanya kalau misalkan kamu sekalian daftar SIM card Teri ini, kamu dapat bonus nih handphonenya, 100 dolar. Namanya kita anak baru ya cuy ya. Dikasih diskon. Wah, 100 dolar dalam pikiran. Lumayan nih, bisa makan cuci. Ya kan? Akhirnya, gimana persyaratannya? Iya, jadi nanti ini nih SIM card Teri ini dipakainya selama 24 bulan. Nah, jadi internetnya ini unlimited katanya. Jadi bisa digunakan sepuasnya ya cuy ya. Terus kartunya ini bisa langsung aktif. Nah, ini tuh pas banget buat kamu Cece, katanya. Udah handphonenya baru, jadi kan internetnya unlimited gitu kan ya. Terus jadi cuma syaratnya gampang, kontrak kerja aja. Guys, karena dia ini punya kontrak kerja ya kan. Ya akhirnya oke. Nah, mau paket yang berapa nih? Yang 68 atau 99 ya kan, dari kartu Terinya ini.
Terus ya udah yang 68 ya kan masih baru cuy. Jadi ya yang murah-murah aja. Oke Cece, kalau kayak gitu kamu cimeng di sini ya, tanda tangan. Tanda tangan di salah satu kertas di mana ini untuk mendapatkan diskon $100. Dengan perjanjian kartunya bisa langsung dipasang di handphone dan bisa langsung digunakan dengan internet unlimited. Ini kan dalam mindsetnya si pekerja migran ini, oh murah ya 68 sesampainya di rumah. Wis kalau misalkan kita punya handphone baru ini udah paling semangat ya cuy. Wis langsung dibuka boxnya. Wis digunain. Memang lancar, jaya nih, lancar jaya. Ternyata baru dipakai lancar seminggu. Udah nggak bisa internetnya. Jadi kan kita nggak pernah tahu ya cuy ya, apa dampak kalau kita tidak membayar setiap bulannya. Akhirnya ya nanya-nanya dong sama teman-temannya, internet saya kok pakai kartu teri ini nggak bisa ya. Jadi temennya ini menawarkan ya udah jangan pakai kartu teri, pakai kartu Pamartun sama Parekan aja. Ya kan, akhirnya ya udahlah daripada kita nggak bisa gitu ya. Dan handphonenya juga 2 SIM card ya guys ya. Jadi beli tuh kartu Pamartun, dipasanglah tuh Pamartun. Nah kalau Pamartun kan kita bayarnya kan langsung digosok ya cuy ya pulsanya. Terus ya udah, karena pakai Pamartun yang terinya ini nggak diisi atau nggak dibayar. Akhirnya datang nih surat pertama, tagihannya 68. Ya karena dia ngerasa takut, akhirnya dibayarlah sekali cuy. Pas dibayar, nah lagian juga tetap aja nggak bisa digunain. Ya udahlah nggak usah dibayar. Akhirnya 3 bulan nggak dibayar. Nah dampaknya apa cuy? Surat tagihan broken contract terkirim ke alamat majikan. Dan majikannya ini tahu. Loh, Cece, kamu udah hutang-hutang kayak gini ya baru kerja di sini. Kaget kan? Ternyata tagihannya 2000. Berapa tuh? 2.600. Wis. Akhirnya telepon tuh ke operatornya. Nah, kata operatornya kayak gini cuy. Karena si pekerja migran ini sudah menandatangani sebuah kontrak di mana kontraknya ini 2 tahun. Nah, saat si pekerja migran ini broken kontrak atau tidak membayar selama 3 bulan, ini berarti sudah menyalahi perjanjian kontrak. Di mana fadjinnya atau dendanya ini harus dibayar semuanya. Tapi kan tadi cuma 68. Kalau dibayar 24, otomatis harusnya cuma 1.600 ya cuy. Nah, ini tagihannya 2.600. Ini ada dendanya cuy. Aduh, kan jadi hitungannya nggak jelas ya cuy. Pas majikannya itu telepon operatornya itu tidak mencapai kesepakatan, akhirnya majikan ini membawa si pekerja migran yang tadi baru itu ke toko Orange tadi. Terus menanyakan, akhirnya dibantu telepon kan, dan solusinya apa? Solusinya tidak bisa dan harus dibayar segitu 2.600. Tapi si majikannya itu kalau misalkan ini diaktifkan lagi terus dilanjutkan sampai kontrak, ini bagaimana? Akhirnya karena ini pekerja migran yang baru dan belum tahu informasinya, jadi dimaafkan cuy. Jadi boleh dilanjut kontrak sampai 2 tahun baru bisa di cut itu nomor. Jadi ya mau nggak mau daripada kita bayar 2.600, jadi mau nggak mau si pekerja migran ini harus menggunakan kartu terinya sampai 2 tahun ke depan. Ini kan penjebakan ya cuy ya buat kita yang tidak tahu informasi gitu ya kan. Harga handphonenya aja 1.500, kita divacin sampai 2.600. Karena apa? Karena kita sudah menandatangani kontrak dan kartunya itu sama sekali nggak bisa digunain. Internetnya itu lemot. Nah itu kasus pertama. Nah kasus yang kedua, itu tadi selesai dengan dibayar lagi ya setiap bulannya. Nah kasus kedua sama, si pekerja migran ini udah lama kerja di sini. Nah sampai dia itu handphonenya mati dan dia berencana membeli handphone baru. Nah handphone baru beli di toko yang Orange lagi, yang depannya F itu. Nah dia datang untuk memilih handphone yang harganya 1.700, murah. Nah saat dia membeli, biasa tuh diiming-imingi lagi, Kak apakah semua toko yang Orange itu bekerja sama dengan kartu ini? Iya, mereka itu menawarkan karena mungkin ada kerjasama ya cuy ya, salesnya ini. Jadi akhirnya ya mungkin ada kerjasama kalau misalkan si pekerja migran ini bisa pakai kartu ini dapat diskon gitu. Cuma diskonnya itu cuma $100 cuy. Nah sampai pada akhirnya si pekerja migran ini itu tadi, tapi si
kasus yang kedua ini dia lebih mahal. Sebulannya itu $99. Nggak tahu paket apa tuh ya, unlimited plus apa gitu ya. Nah, cuma pekerja migran ini pernah ngomong sama si salesnya, nanti kalau misalkan saya nggak mau pakai kartu ini gimana? Ya tinggal dicopot aja katanya. Iya kan? Akhirnya karena terbujuk rayuan si sales, akhirnya tanda tangan kontrak lagi tuh. Dan dia nggak tahu apa yang ditandatangani. Yang jelas salesnya itu ngomong kalau misalkan ini tanda tangan karena kamu memakai kartu ini. Iya kan? Sampai akhirnya nyampe rumah tuh sama aja. Cuma bisa dipakai sebulan kurang. Nah, karena misalkan sebulan kurang ini nggak becus ini kartu ya. Akhirnya nggak dibayar. Akhirnya apa? 3 bulan surat final notice itu datang ke rumah majikannya. Terus majikannya kaget, loh Cece kok tagihannya kamu banyak sekali. Nah karena ini Cece-nya ini sudah lama kerja sama majikan, jadi ya nggak dimarahin gitu. Loh saya nggak tahu loh, tolong dong teleponin. Nah pas telepon minta di-cut, itu tetap aja surat datang terus. Kenapa? Karena nggak bisa. Nah bahkan surat yang terakhir ngomong kalau misalkan sampai tidak dibayar ini tagihannya 2.300 cuy. Nah dia itu baru bayar sekali, yang paket 99. Kartu teori lagi ini. Terus kata si pihak ininya telekomunikasi yang memegang kendali di TRI ini ngomong kalau tidak dibayar ini akan dinaikkan ke pengadilan small tribunal. Nah asal kalian tahu, small tribunal adalah pengadilan kecil yang ada di Hong Kong yang menangani hutang, biaya layanan, kerusakan properti, terus klaim konsumen. Kalau kita ditipu membeli barang tuh bisa kita klaim melalui pengadilan tribunal ini. Nah pilihannya dua nih, mau dibayar 2.300 atau naik banding aja di sidang, ya kan? Ya karena kita juga nggak tahu, nggak digunain juga itu kartu, ya kan? Nah, apakah ini berpengaruh dengan visa kita? Ya enggak sih, ini kan antara konsumen dan ini kalau misalkan kita bisa diselesaikan di persidangan, ya nanti kata hakimnya apa? Kalau misalkan kata hakimnya si Cece ini harus bayar dengan nominal tersebut, ya wajib bayar kalau kita sudah naik sidang ya. Nah, tapi kalau misalkan kita nih mau gotot-gototan dulu nih sama salesnya, ya saya nggak mau lah kayak gini. Kalau misalkan bisa diselesaikan sebelum sidang, ya ini akan lebih baik ya. Tapi kalau misalkan cece-nya keberatan, enak aja, gede banget bayarnya, ya kan? Ya udah, tunggu aja sampai perusahaan ini menaikkan ke tribunal, ya kan? Tinggal tunggu aja surat sidangnya. Udah, nggak apa-apa, kita tinggal hakim aja yang memutuskan kita harus bayar berapa, ya kan? Kalau misalkan kita merasa keberatan dengan pembayaran segitu. Dan melalui operator untuk mengekat itu susah. Karena apa? Karena mereka itu berpegang dengan surat perjanjian yang kalian tanda tangan cuy. Maka dari itu nih video ini Kaisam buat teman-teman Kaisam yang baru atau yang lama juga yang nggak tahu informasi, jangan sampai terjebak oleh kartu ini. Nah biasanya ini ditawarkan kepada kalian kalau kalian membeli handphone. Kita udah nabung-nabung nih bener untuk beli handphone, kita kejebak dengan kayak gini, ya kan? Kartunya tidak bisa digunakan, saat kita tidak membayar biaya bulanannya, langsung vacin, langsung 2 tahun dibayar di muka. Kalau enggak, naik sidang ke pengadilan tribunal. Oke, jadi pilihannya 2, mau dibayar atau mau naik sidang aja. Tunggu Pak Hakim aja nih ngasih denda kita berapa, ya kan? Nggak apa-apa sih kalau kalian berani, lawan aja terus. Oke. Aduh, ada nggak sih yang kejebak dengan kartu ini? Aduh, ya buat teman-teman Kaisam, kalau beli handphone ya udah beli handphone aja. Pakai kartu unlimited yang di luar aja. Pamartun kek atau Parekan, ya kan? Itu udah oke kok. Ya, termasuknya juga kalian juga kalau misalkan di toko-toko kayak yang pokoknya kalau beli kartu yang kalian menandatangani kontrak, itu waspada. Jangan ya. Karena resikonya kalau kalian nggak ngerti, yaitu tadi, saat kalian broken kontrak, tetap vacin atau denda, atau membayar semua biaya keseluruhan. Ya, jadi buat kalian yang nggak tahu, mendingan nggak usah lah, saya beli handphonenya aja, ya, gitu ya. Itu saran kayak Tisam sih buat kalian. Oke, barangkali buat kalian yang punya pengalaman pernah berkasus dengan kartu ini, gimana cara solusi yang kalian jalani? Coba informasikan kepada teman-teman, semoga bisa menjadikan informasi dan bisa membantu teman-teman kita yang mungkin saat ini terjebak ya. Jangan pelit membagi informasi cuy ya, oke? See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyampuy.